Shalom, salam info murtadin. Rekan-rekan, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kali ini kita akan sama-sama menonton bagaimana kelakuan Ustaz Kainama dan ustaz-ustaz lain yang begitu konyol dan sangat menggelikan buat kita. Mari kita sama-sama menonton videonya. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Jangan terima cowok yang rambutnya diwarnain. Kenapa? Kenapa Ustaz? Karena yang laki-laki rambutnya diwarnain hanya laki-laki yang di atas 60 tahun. Bang, itu rambutnya samping disemir biru. Iya, rambut saya disemir ini ya. Karena kalau saya nggak semir, wah udah uban semua. Kan kalau semir hitam kan nggak boleh, haram ya. Jadi Aduh, entai kadang-kadang ya. Apa itu Sefer Bereshit? Mereka tidak paham. Tapi kalau kitab Kejadian mereka paham. Sebaliknya Muslim lebih akrab bahasa aslinya dibanding yang terjemahan. Jadi konklusinya, umat Kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak ngerti maknanya. Sementara umat Kristiani lebih akrab dengan maknanya tapi tidak tahu bahasa aslinya. Saya kira kedua komunitas imanis bisa saling belajar. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Bikin dosa gimana? Ya bikin aja. Kenapa? Kan semua dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Asal engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga sudah. Karena di sana nyaman banget. Bikin apa aja terserah. Ketika mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin straight to heaven. Langsung masuk surga. Demikian Ustaz. Kira-kira dari mana Ustadz Kainama mendapatkan konsep ini? Karena setahu saya tidak ada konsep seperti ini di dalam kekristenan, di mana Tuhan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Surah Al-Fat ayat 2 yang mengatakan agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus. Kita baca di dalam hadis Ibnu Majah 1721. Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan puasa Arafah, maka akan diampuni dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kok orang Islam nggak mau mengucapkan selamat Natal? Pertanyaannya, kamu ngucapin selamat Maulid Nabi nggak? Kalau sampai mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen dah. Begitu nulis selamat Natal, duh kok Kristen aku? Tanda apa? Oke. Aduh, entai kadang-kadang ya. Berarti Bung belum baca Asbabun Nuzul itu kisah para rasul. Ayat itu 4:12. Asbabun Nuzul jelas. Lukas bilang, saya orang Yunani, saya orang bule. Menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod-Heh-Vav-Heh. Sebagai Adonaiku, Hashemku, Eloheno. 2000 tahun kemudian. Lukas terlibat dalam sebuah konspirasi pembentukan agama Kristen. Lukas adalah penulis ayat-ayat kisah para rasul yang kemudian menginspirasi Paulus melecehkan ajaran Yesus. Lukas adalah bagian dari keluarga besar Dajjal untuk menggagalkan ajaran tauhid. Dia yang menulis itu ngomong, bukan aku murid Yesus. Aku menulis, aku menyelidiki. Karena aku orang Latin, European, orang Yunani, orang Greek, aku orang pada ada.
Ya. Dan aku menuliskan itu informasi dari orang-orang yang bilang itu saksi mata. Namamu siapa? Namaku Luke. Artinya apa? Illuminati. Artinya apa? Lucifer. Dia ngomong, bukan nama, dia yang ngomong. Jadi makanya di sini saya heran. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan, tetapi kenapa Anda yang merasa baper? Bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Aduh. Allahu Akbar Maha Besar, mengucapmu begitu indah. Ustadz yang di luar sana bilang ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Nggak pernah Pak disyaratkan musik itu. Yang dibolehkan dalam Islam merebana, tidak ada pakai seruling, tidak ada organ tunggal, tidak pakai gitar. Itu permainan syaitan. Sering kita melihat Itu permainan syaitan. Sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak aku dukung, beda-beda kita, gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker, supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati, habis suntik lewat. Saya dalam hati ini sebagai manusia normal yang hidup mendidik dalam satu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, memohon maaf atas silap dan salah saya yang tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah sehingga telah melampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Aduh. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Di Indonesia ini kan seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada. Sehingga orang Kristen dipersalahkan katanya bikin-bikin sendiri. Ketuhanan Yesus itu ditentukan oleh Konsili Nikea tahun 325. Itu menurut saudara ibu kita Irene Handono katanya seperti itu. Padahal kenyataan itu tidak seperti itu jauh dari kebenaran. Konsili Nikea itu tidak pernah menuhankan Yesus. Konsili Nikea itu hanya menetapkan kanun al-iman, menetapkan patokan iman yang sudah diimani oleh gereja setelah Yesus naik ke surga. Nah, tudingan model begini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang anti keilahian Yesus. Misalnya adalah orang Islam seperti Zakir Naik, ya. Terus itu mualaf dari Katolik itu yang namanya Irene Handono, itu sama, ya. Terus Saksi Yehova, terus Unitarian, semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanan. Ya. Aduh.